Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Ngode, Ngobrol Bareng Dewan. Bersama saya Risa Ismaya di ABTV kali ini. Bersama dengan anggota Dewan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini kita hadirkan beliau yang luar biasa. Ada abah saya, ya kan namanya abah gitu ya. Oke, hari ini temanya juga masih terkait dengan anggaran kalau kita bertemu dengan Komisi C. Siapakah beliau? Saya hadir bersama dengan Abah Hasan Irsyad, anggota Komisi C dari DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Golkar dari Dapil 3 Probolinggo Pasuruan. Kali ini kita akan ngobrol bersama beliau terkait dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak. Tapi sebelumnya saya pengen ngobrol dulu terkait dengan kabar beliau akhir-akhir ini. Karena jarang jumpa sekarang karena mobilitasnya tinggi sekali. Assalamualaikum. Apa kabar, Abah? Waalaikumsalam, Mbak. Alhamdulillah baik-baik. Iya, Bah. Kita ketemu terakhir tahun lalu ya, Bah? Ya, tahun 2005. 2025, iya betul. Sehat, ya. Abah? Alhamdulillah. Ya. Sehat walafiat. Kalau ketemu Abah tuh harus serius ya. Nanti ngomongin angka soalnya biasanya. Kan kalau Komisi C aset, PAD, angka gitu ya. Ya. Kemudian dapatnya berapa, ya. kemudian targetnya masih 17 triliun ya Pak ya tahun ini. Bah, tapi sebelum kita ngobrol yang serius soal anggaran, soal pendapatan dari pajak, pengen tahu nih, Abah tadi pagi kira-kira setelah bangun tidur begitu biasanya kegiatannya apa, Bah? Kalau pagi, Bah? Kalau pagi saya rutin ya, setelah bangun tidur saya sholat subuh. Setelah sholat subuh sekitar jam 5 saya rutin pakai celana yang setengah gitu itu. Saya rutin jalan kaki. Jalan aja, tapi jalan biasa, tidak lari karena sudah usia. Jadi ya sekitar 2-3 kilo lah. Jalan rutin. Saya itu kalau ketemu dengan Abah itu kayak terharu gitu ya. Terharunya apa di mohon maaf Bah, di usia seperti ini tapi tetap semangat gitu ya. Kemudian ketika berkegiatan apalagi ya di sebagai konstituen di DPR itu kalau terkait dengan angka di Komisi C masih akurat loh Bah kalau menyampaikan. Jadi kadang-kadang saya bertanya apa gitu sampai detailnya tuh Abah bisa menyampaikan ingat gitu ya sampai seperti itu ya. Itu resepnya apa Bah biar bisa terus? Ya, salah satunya semangat. Ya memang di Dewan itu yang harus terutama dengan Komisi C yang terkait dengan angka itu sering baca. Ya, data-data harus bisa mempelajari APBD, PAPBD, harus dipelajari itu. Jadi bagaimana tidak mau membaca kalau akan menyebut angka. Itu pun sekalipun baca kadang-kadang lupa. Nah, itu. Baca aja kadang-kadang lupa. Baca apalagi tidak baca. Iya. Tapi kalau boleh tahu Bah, dari tahun berapa sih Bah jadi anggota DPR? Insya Allah saya tahun 77 April tanggal 5 1977. Saya aja belum lahir itu Bah. Ya. Tahun berapa lahirnya, Mbak? Saya masih 80-an. Waduh, iya. Saya masih bujang waktu itu. Oke. Ya, 5 April saya dilantik, tapi DPR Kabupaten Probolinggo. Insya Allah saya waktu itu ya termuda barangkali. Untuk jadi anggota Dewan ya, Pak? Anggota Dewan, masih usia antara 23-25 lah. Ya. Suksesnya berarti Bah waktu itu sukses dalam menjadi seorang pengabdi lah ke masyarakat termasuk dari DPR gitu ya Bah. Alhamdulillah dipilih oleh masyarakat. Itu berarti kesehariannya tuh lebih suka ketika di kantor apa lebih suka bertemu dengan masyarakat Bah? Saya lebih suka bertemu masyarakat. Langsung ya? Iya. Tidak hanya reses ya Bah? Tidak hanya reses. Saya beritahu kepada teman-teman sejawat dengan saya yang sama Golkarnya. Sejak di kabupaten jangan fokus di kantor DPR. Boleh, tapi hal-hal yang penting waktu ada acara. Tapi di luar itu harus memperbanyak ketemu dengan masyarakat. Karena resepnya anggota DPR itu, sekalipun saya baru jadi anggota DPR tahun 77 waktu itu, saya sudah memberitahu. Insya Allah resepnya itu orang yang sering turun ke masyarakat. Bilang perhatian ke masyarakat, hak pilih, barangkali terus kita dipilih oleh rakyat.
Kemudian kalau DPR kan harus bisa berkomunikasi baik dengan masyarakat ya, Bah. Soalnya ketemu masyarakat itu kan macam-macam. Ada yang nggak rewel, Betul. ada yang rewel juga gitu. Resepnya Bapak biar berkomunikasi dengan baik. Apakah dari dulu memang karena sudah cita-cita nih jadi anggota dewan, jadi udah belajar bagaimana cara menyikapi orang atau gimana, Pak? Tidak hanya ketemu saja tentunya. Ya tentunya kita menampung aspirasi dulu. Mau ketemu dengan masyarakat konstituen di satu tempat, bagaimana masyarakat di satu tempat itu, gimana keadaannya masyarakat itu. Tentunya kita cari informasi dulu sebelum itu. Begitu turun kita diskusi, komunikasi dengan masyarakat. Apa yang menjadi keinginan masyarakat kita tampung, kita perjuangkan. Nah kalau sudah mendekati benar informasinya, kita datang kembali. Misal, lepas itu reses atau tidak kita datang kembali. Ketemu apa malam Jumatan apa malam apa hari apa kita sempatkan ketemu dengan beberapa tokoh. Kita informasikan bahwa yang tempo hari kita diskusikan itu alhamdulillah saya sudah memperjuangkan kepada eksekutif dan ini gambarannya akan memperoleh hasil. Nah, sudah informasikan. Kalau sudah gitu biasanya tanggapannya gimana, Pak? Ya positif sekali. Ya sudah ya senang sekali. Nah kalau sudah betul menjadi kenyataan, sudah diverifikasi, sudah didok, sudah disetujui, kita datang kembali. Ini loh hasilnya. Ayo kita bersama-sama datang. Datanglah apa paping apa musola apa masjid apa madrasah. Ini sudah dibangun sekarang. Ini hasilnya suaranya masyarakat yang dilewatkan pada saya sebagai aspirator untuk disampaikan kepada pemerintah. Keren, Bah. Itu bisa jadi contoh untuk teman-teman yang ada di DPR yang masih muda-muda. Mungkin sepak terjangnya Abah di masa waktu muda awal jadi anggota dewan sampai sekarang bisa jadi contoh ya, Bah ya. Itu di kabupaten saya seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Hampir 40 tahunan Bah berarti ya jadi anggota dewan. Saya sekarang sudah 55 tahun. Untuk jadi anggota dewan? Iya, sudah 11 kali. Wah. Sudah 11 periode. Bah, banyak suka dukanya dong, Bah, 55 tahun. Iya, banyak sekali suka dukanya. Tapi insya Allah mungkin ya mohon maaf, paling lama barangkali saya di Indonesia ini. Bukan di Jawa Timur, Indonesia. Saya mulai tahun 77 sampai sekarang ini tidak pernah putus. Jadi terus, dipilih terus sampai sekarang. Sampai usia saya 77 tahun. Sampai sekarang di usia 77 tahun? Kelahiran saya 49. Wah. Lahir. Yang paling berkesan, Bah, kalau kita ngomongin suka duka pasti banyak, Bah. Tapi ada yang paling berkesan ketika jadi anggota dewan? Apa gitu, Bah? Atau ketika menyerap aspirasi masyarakat, terus kemudian terrealisasi, terus melihat masyarakat gembira atau bahagia, Abah jadi juga semangat atau gimana, Bah? Itu yang pertama yang seperti itu. Paling senang sekali dan paling bahagia. Nah, rasanya kok membawa umur panjang. Kalau aspirasinya masyarakat sudah disalurkan, nah, sudah saya sampaikan, alhamdulillah berhasil. Wah, itu luar biasa. Senang gitu ya, Pak? Senang. Penghormatannya masyarakat kepada saya luar biasa. Dan tercapainya cita-cita masyarakat sudah luar biasa. Saya senang. Nah, setelah itu sukanya. Dukanya ya banyak lah. Dukanya aja anggota DPR banyak lah ya, dukanya. Ya tidak mulus jadi anggota DPR 55 tahun Bah pasti ada suka dukanya ya Pak ya. Tapi tetap semangat Pak. Alhamdulillah. Yang kita suka atau yang muda itu paling suka melihat kalau seniornya atau orang-orang yang sudah lama berkecimpung lebih dulu itu semangat. Pasti nular karena Bah. Oh, yang beliau aja yang sudah berkecimpung lama nih itu semangat, apalagi kita. Apakah kita mau kalah dengan beliau? Gitu ya. Harapan saya seperti itu memang. Adik-adik kami, junior-junior kami itu yang jadi anggota DPR 3 periode dan masa satu periode ini, ya usahakanlah dekat kepada masyarakat. Betul. Itu resepnya. Kuncinya itu dekat masyarakat, tapi tidak hanya dekat, tapi apa yang menjadi kepentingan masyarakat itu diperhatikan. Dan diperhatikan sampai berhasil. Kalau tidak berhasil ya sampaikan kendalanya ini. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang ini jadi dan dipilih terus, berarti memang Abah diharapkan untuk bisa menyampaikan aspirasi itu masyarakat percaya sekali. Ya, gitu, kalau masyarakat percaya, tapi kadang-kala hasil, kadang-kala tidak. Namanya usaha ya, Pak. Ya, namanya menyalurkan, bukan penentu kebijakan DPR ini. Itu ada di eksekutif, karena DPR tidak punya anggaran untuk kepentingan membantu masyarakat. Itu kita menyalurkan aspirasi. Jadi yang jadi keluhan pasti disampaikan gitu ya.
Ya, ke eksekutif ya atau di pasti pemerintah disampaikan gitu ya? pada eksekutif, ya itu mudah-mudahan berhasil ya disampaikan itulah. Oke, Ya. luar biasa, Bah. Nah, Nanti amin. semoga semangatnya juga nular ke kita semuanya gitu ya, Bah. Amin, Nah, amin. sekarang kita kembali ke angka lagi nih, Iya, Bah. iya, iya. Dengan meningkatkan PAD Ya. dari optimalisasi pajak. Bah, kalau kita membicarakan pajak di Jawa Timur juga menjadi salah satu sumber utama PAD ya kan, Bah. Iya. Tanpa pajak kita nggak Tanpa tahu nih pajak, gimana kita iya. dapetin PAD ya, Bah Iya. ya. Kalau menurut Abah sendiri optimalisasi pajak di Jawa Timur seperti apa, Bah, sekarang? Begini, jadi pajak ini merupakan salah satu komponen ya yang sangat penting di Jawa Timur ini. Ya tentunya yang dominan sekali pajak. Karena kalau pajak ini tercapai apa yang menjadi target dan masyarakat membayar pajak tepat pada waktu dan apa yang menjadi diinginkan oleh pemerintah daerah melalui APBD tercapai pajak di Jawa Timur ini, wah pemerintah provinsi meningkatkan fiskal program di Jawa Timur ini gampang sekali, enak sekali. Apa itu mengadakan kegiatan infrastruktur, apa kesehatan, apa pendidikan, apa kesejahteraan masyarakat, itu sangat perlunya kalau peningkatan pajak di Jawa Timur itu berhasil. Penting sekali. Iya, kita tahu kan pendapatan utama, Bah, ya. Kalau misalkan nanti tidak dioptimalkan, nanti ya susah kita untuk menjalankan mungkin segala kebutuhan ya, termasuk tadi yang sekarang jadi penting infrastruktur ya, Bah. Infrastruktur. Kalau tidak dioptimalkan, karena pajak ini apa ya? Kalau saya katakan itu merupakan sektor penting di Jawa Timur ini, pajak masih salah satunya. Salah satunya di antara dengan sekian, salah satunya adalah pajak. Ini di Jawa Timur ini. Kalau menurut Abah sendiri kondisi pendapatan dari pajak ya di Jawa Timur saat ini seperti apa, Bah? Pajak di Jawa Timur ini kondisinya alhamdulillah makin tahun makin meningkat. Kalau tidak salah sebut angka saya di tahun 2025 ini pajaknya saja 4 triliun 500 sekian, tapi 2026 ini meningkat. Insya Allah ada hampir 5 triliun barangkali. 5 khusus untuk pajak. Pajak aja. Iya, untuk khusus pajak untuk di Jawa Timur. Belum pendapatan-pendapatan yang lain. Itu kan kalau dengan Komisi C kan pasti kaitannya dengan angka ya, Bang. Iya. Itu kalau PAD kan targetnya juga tahun lalu Abah menyampaikan sekitar 17 triliun ya untuk tahun 2026. Oke, dibantu dari pajak segitu besar sudah ya. Untuk pendapatan, Bah, maksudnya. Untuk pendapatan keseluruhan. Iya. Tapi kalau kita membicarakan terkait pendapatan melalui pajak, itu pasti ada tantangannya, Bah. Iya. Nah, kalau menurut Abah sendiri tantangan yang paling bisa dilihat kalau terkait dengan PAD dari pajak apa, Bah, ini, Bah? Memang banyak tantangan, tidak semulus kita menagih pajak itu ya untuk lantas dapat 100%. Salah satunya di Jawa Timur ini menurut saya sudah kesadaran bayar pajak sudah baik. Tapi masih ada masyarakat yang kadangkala itu lupa atau melupakan. Atau pura-pura lupa. Iya, atau pura-pura lupa, tidak membayar pajak tepat waktu atau nunggak. Itu yang pertama kendalanya. Kedua, sistem pajak di Jawa Timur ini masih perlu ditingkatkan. Jadi tingkat digitalisasi dari tingkat tradisional menjadi digitalisasi online itu perlu. Itu kedua. Yang ketiga, kendalanya sekarang untuk meningkatkan struktur pendapatan daerah. Ini terkendala ya, dengan keputusan Undang-Undang 1 PHKD ini, Undang-Undang Keseimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Nah, Undang-Undang nomor 1 ini kan membagi option. Dulu itu pajaknya masuk ke provinsi, tapi setelah ada kebijakan struktur fiskal baru dari pusat, ini berubah menjadi sekian persen untuk kabupaten kota dan sekian persennya untuk provinsi. Itu juga kendala. Berdampak juga akhirnya dengan PAD provinsi ya, Pak? Berdampak juga dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah di Jawa Timur. Ya, berarti mengapa akhirnya jadi pertanyaan kepatuhan masyarakat terkait dengan pembayaran pajak itu penting, Abah? Itu kenapa, Bah, akhirnya? Karena kebutuhannya tinggi ya. Ya, karena kalau masyarakat sadar membayar pajak dan tepat waktu, wah itu Jawa Timur untuk membangun di Jawa Timur barangkali tidak usah nunggu transfer dari pusat.
Kalau memang dana cukup Jawa Dari Timur. pajak aja. Cukup gitu. pajak saja, asalkan masyarakatnya patuh. Dan sektor-sektor lain dicari terobosan oleh Bapenda untuk meningkatkan pajak. Nah, itu penting sekali kesadaran masyarakat. Oke, yang termasuk pajak yang bisa jadi PAD di provinsi itu seperti apa sih, Bah? Contohnya saja, Bah. Atau semua pajak itu? Semua pajak di Provinsi Jawa Timur ini tahun 2025 itu insya Allah angkanya itu sekitar 12.800 sekian triliun. Ya. Tapi untuk tahun 2026 ini ada peningkatan trennya. Sekitar 13.375 triliun. Itu dari segala budidaya pajak. Apakah itu pajak kendaraan bermotor, pada biaya balik nama kendaraan bermotor, apa pajak bahan bakar kendaraan bermotor, apa pajak air permukaan, apa pajak rokok, apa pajak MBLB, itu semua masuk ya, Pak? Masuk semua. Agak awam sih, Pak, jadi pengen tahu nih pajak apa saja sih yang bisa masuk PAD, pajak seperti itu ya, Pak? Pajak masuk. Jadi masyarakat dengan apa yang disampaikan Abah tadi ya, berarti kita punya juga selain ada haknya, punya kewajiban juga untuk patuh membayar pajak ya, Bang. Betul, ya. Itu untuk pembangunan bersama di Jawa Timur. Kan kita tahu Jawa Timur ini luas, kemudian kebutuhan untuk infrastruktur juga tinggi ya, Bang. Betul. Melihat geografisnya juga seperti ini di Jawa Timur. Terus Bah tadi Risa sempat dengar Abah menyampaikan terkait dengan digitalisasi ya, Bah ya. Berarti dengan digitalisasi untuk pembayaran pajak itu penting ya, Pak? Penting sekali. Dan dengan digitalisasi itu membuat gampang masyarakat bayar. Dan mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan. Paham. Oke. Dan meningkatkan pendapatan. Betul. Jadi masyarakat yang sulit, jauh, karena kondisi yang lain-lain datang ke Samsat, itu cukup dengan digitalisasi. Lebih efisien ya, Pak? Lebih efisien, lebih efektif. Ngirit untuk lebih irit, jalan gitu ya. Dan satu yang mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan. Paham. Oke. Paham kita maksudnya apa ya. Jadi lebih mempermudah lah istilahnya. Ya, lebih kalau mau bayar pajak aja harus capek-capek, kenapa? Kalau sekarang udah ada digitalisasi ya udah pakai digital, pakai online aja. Pakai online gitu. saja. Kan yang penting ada bukti bayar ya, Pak. Yang nanti sewaktu-waktu bisa ditunjukkan bahwasanya sudah jadi wajib pajak yang patuh gitu ya. Jadi masyarakat Jawa Timur diharapkan tadi yang disampaikan Abah ya, kita jangan pura-pura lupa kalau belum bayar pajak gitu ya. Diingatkan lagi kalau misalkan punya kewajiban bayar pajak ya sudah silahkan untuk dilakukan kewajibannya seperti itu. Itu adalah salah satu hal juga bagaimana bisa membangun Jawa Timur bersama-sama gitu, Pak. Benar. Kita ngomongin PAD pajak gitu ya, Pak ya. Pajak, karena pajak itu termasuk PAD-nya, sumber utama dari PAD-nya Jawa Timur. Sumber utama itu tulang punggungnya. Betul. APBD Jawa Timur, pajak itu. Pajak ya. Kalau tidak keliru sekarang ini 50,68% dari sektor pajak saja. Sektor pajak itu distribusi sekian, transfer sekian. Tapi kalau aset sekian, tapi khusus pajak itu sekitar 50% APBD Jawa Timur. Makanya kalau itu betul-betul terpenuhi targetnya, maka potensi fiskal Jawa Timur itu meningkat. Kalau misalkan terjadi optimalisasi pajak, Pak, dampaknya untuk Jawa Timur nantinya seperti apa, Pak? Nah, kalau optimalisasi pajak, dampaknya Jawa Timur pasti pembangunan itu akan lebih meningkat. Lebih meningkat. Kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Karena masyarakat kewajibannya terpenuhi, memenuhi, tapi haknya pun juga harus dipenuhi. Kewajibannya masyarakat membayar pajak pada waktunya, tepat pada waktunya, kemudian haknya pajak ini dikelola dengan profesional dan proporsional kembali lagi untuk kepentingan masyarakat. Enaknya ngobrol sama Abah gini ya, jadi gamblang gitu ya, mau ditanyakan terkait dengan apapun beliau, apalagi terkait dengan angka, detail banget ya beliau, sampai persentase dari pendapatan pajak, paham, hampir 50% lebih pajak gitu ya. Oke, Bah, kan kita kalau terkait dengan pajak ada nih upaya-upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bagaimana bisa menarik biar masyarakat tuh lebih lebih mau lagi untuk bayar pajak. Itu kan ada pemutihan biasanya, Bah. Betul. Itu programnya itu efektif nggak sih, Bah, untuk pemutihan ini baik untuk jangka pendek. Nah, untuk jangka pendek. Selain pemutihan ini masyarakat yang nunggak tidak kena denda,
pemutihan ini. Nomor 2, masyarakat bisa mengingatkan bahwa jangan sampai nunggak lagi pada tahun-tahun berikutnya. Sektor pemerintah dengan pemutihan ini nambah pendapatan. Karena pasti orang bayar. Masih bayar, karena tidak bayar denda. Ada keringanan lah, Bang. Ada keringanan, tapi itu jangka pendek. Tidak berarti ada positif negatifnya. Iya, itu jangka pendek, karena kalau memang diterus-teruskan seperti orang kan nunggak terus. Aku harus nunggak saja pemutihan biar tidak aja gitu pemutihan ya? Biar saja biar tidak banyak denda. Capek deh, Pak. itu ya dihindari harusnya. Maka program jangka pendek seperti itu. Itu adalah solusi jangka pendek ya. Biar PAD-nya naik. PAD-nya ada program pemutihan. Pemutihan. Kira-kira ada program lain, Pak, yang lebih bagus atau signifikan terkait dengan bisa mendapatkan PAD lebih tinggi? Ada ya, selain pemutihan. Nomor 2, harus pemerintah itu mempermudah orang bayar pajak. Ini yang paling penting. Udah bayarnya susah. Iya, susah. Mempermudah bayar pajak. Orang bayar pajak jangan dipersulit. Betul. Kalau hanya dengan KTP saja suruh kembali bahwa sudah bayar, bawa uang. Ya, Boyo dipertimbangkan lah. Dipertimbangkan. Kalau memang sudah ini betul orangnya yang itu pemilik kendaraan, hanya lupa tidak bawa KTP, fotokopinya ada, ya barangkali itu bisa diterima. Karena itu bayar uang. Betul. Kemudian ya tadi itu digitalisasi itu supaya ditingkatkan untuk mempermudah pembayaran. Ya, kemudian yang terakhir, tolong itu di pemerintah Jawa Timur untuk meningkatkan pendapatan daerah sektor lain, ya selain pemutihan tadi itu ada samsat. Samsat di beberapa kabupaten kota itu isinya satuan administrasi satu atap. Dan isinya ada 3. Ada Dispenda, ada kepolisian, ada petugas dari jasa harja. Nah, ini harapannya masyarakat jangan mempersulit. Salah satu, mohon maaf ya. Ini suara masyarakat. Ini kadang-kala kalau datang ke Samsat, ada salah satu yang masih kadang-kala mempersulit. Saya tidak bisa menyebut lah. Betul. Iya, kadang-kala. Oh Pak, balik lagi besok. Nah, orang kalau jauh. Kurang bawa ini. Gitu ya? Kurang bawa ini. Orang kalau jauh tempatnya dan dia pekerjaannya petani, buruh tani, ingin melunasi kendaraannya, ini kan kasihan. Nah itu, supaya 3 orang ini tritunggal ini kompak betul. Jadi Dispenda, kepolisian, dapat petugas jasa harja. Ini kadangkala 1, 2 ini memang betul sudah mempermudah, tapi kadangkala 1 ini orang takut karena dipersulit gitu. Nah itu jangan sampai terjadi. Itu salah satu jalan untuk memudahkan pendapatan daerah di Jawa Timur. Ya, biar masyarakat istilah Jawanya itu ndak aras-arasen. Ya betul, ndak aras-arasen. Karena menggerututnya pasti sama, Pak. Sudah bayar, dipersulit. Kita kan mau bayar gitu. Itu bahasanya gitu ya, Pak ya. Itu akibatnya lagi menjadi nunggak. Ya karena itu aku alasan bayar sulit, dipersulit begini. Sudah cuti sehari gitu ya, suruh balik lagi, repot, tempatnya jauh gitu ya. Itu. Jadi mempermudah untuk bagaimana pembayaran pajak itu juga jadi salah satu yang diharapkan ya. Yang diharapkan oleh masyarakat dan terobosan juga dari pemerintah provinsi Jawa Timur. Dispenda tuh Bapenda ya, Bah? Dispenda, iya. Ya, Badan Pendapatan Daerah. Iya, Dinas Pendapatan Daerah. Iya. Di masing-masing kota kabupaten kan ada. Ada itu UPTD ada. Unit pelaksana tugas daerah ada. Itu perannya Bapenda penting nggak sih, Bah, untuk gitu? Iya. Bapenda ini ya merupakan leading sektor daripada leading sektor ya, Pak. Leading sektornya keuangan di bukan keuangan itu Bapenda itu untuk mengumpulkan pajak yang sekian triliun itu ada tugasnya Bapenda. Dan Bapenda ini harus betul-betul mampu dan mengestimasi betul bahwa target tahun 2026 harus tercapai. Bagaimana caranya? Ya tadi itu harus ada inovasi dan lain sebagainya. Dan bagaimana UPTD, unit pelaksana teknik daerah yang pinyaannya Provinsi Jawa Timur yang dikomandani oleh Bapenda yang ada di 38 kabupaten kota itu supaya dipacu itu kan ditarget seperti Jombang sekian, Blitar sekian, Nganjuk sekian, Malang sekian, Sidoarjo sekian, ditarget mulai sekarang supaya mulai dievaluasi terus. Bulan Januari sampai Februari sudah masuk berapa persen, April sampai Maret sampai April sudah berapa persen, sampai dievaluasi. Ini tugasnya Bapenda.
untuk mengevaluasi. Kenapa kok sampai sekian persen? Itu harus dicek and recheck. Betul. Kalau perlu diberi terobosan dan diberi inovasi baru. Ini tugasnya Bapenda. Ya, kalau terkait dengan Bapenda, saya tuh pernah maksudnya sebagai seorang individu ya, ketika mau bayar pajak kayak pajak reklame, kita baliho kayak gitu, Bah. Iya. Kan kita ke Bapenda ya, nanti diberi stiker pembayaran seperti itu untuk ditempel. Berarti nanti dalam pelaksanaannya Bapenda pun ketika menertibkan untuk pembayaran pajak itu bisa berkolaborasi dengan OPD yang lain ya? Iya, kalau kayak misalnya dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk penertiban kayak gitu ya, Bah ya? Kalau yang berkaitan dengan reklame berkolaborasi dengan dinas yang lain. Ya, Bakes Bangpol gitu ya, dengan Bakes Bangpol, dengan Perhubungan, dengan Bina Marga yang terkait dengan jalan. Mitranya banyak berarti ya? Banyak mitranya yang terkait dengan masalah reklame, karena tempatnya apa di jalan provinsi, apa di tempat pariwisata, apa di pengairan ini. Itu dari reklame juga banyak loh, Bah. Banyak juga. Kalau penertibannya sangat bagus, itu PAD-nya tinggi di situ ya. Karena kita tahu sendiri, karena wajib pajak yang patuh, Bah. Jadi ketika mau ada event gitu ya, kita ada baliho, kemudian ada banner lah istilahnya yang memang harus kita bayar pajak gitu ya. Kita pasti akan menyampaikan itu, dan kemudian itu pun harusnya ya, Bah ya. Selama ini mudah sih, cuman kalau misalkan dengan digital lebih bisa kan lebih bagus ya, Bah. Iya, betul. Jadi tadi kita membicarakan digitalisasi berarti penting sekali. Penting sekali. Ya itu. Biar cepat gitu loh, Bah. Untuk mempercepat proses pembayaran pajak dan untuk menghindari sesuatu. Nggak menyita waktu juga gitu ya, Bah. Karena kita kerjanya juga banyak loh, Bah. Iya, malam pun bisa. Betul. Jam berapa bisa. Ya kalau online bisa kan. Online bisa. Nggak ada batasan sistem digitalisasi itu salah satu terobosan meningkatkan pendapatan daerah di sektor pajak di Jawa Timur. Kalau ngomongin pajak, pendapatan pajak, itu seharusnya kita sebagai warga Jawa Timur bangga sih, karena pendapatan pajak itu ya termasuk yang patuh pajak lah ya, warga Jawa Timur. Dilihat dari perolehan dari pajak saja, itu bisa mencapai 50% lebih gitu ya, untuk optimalisasi pajak. Berarti apakah ada, Abah, hubungan antara optimalisasi pajak itu dengan kemandirian fiskal, Abah? Yang ada sekarang ini, Abah? Ada sekali, Mbak, sangat ada. Makin banyak uang di Jawa Timur, makin banyak kemandirian untuk mengatur fiskal di Provinsi Jawa Timur. Makin banyak duitnya gitu ya? Iya, makin banyak duitnya, makin banyak programnya. Itu apalagi kalau pajak di Jawa Timur terpenuhi, si pajak-pajak lain terpenuhi, optimalisasi dengan kemandirian fiskal di Jawa Timur sangat terkait sekali. Kalau ada perubahan pajak fiskal nasional, kebijakan fiskal nasional, Bah, itu dampaknya ke pajak daerah ada nggak sih, Bah? Ada, sangat berdampak sekali. Kalau tidak ada kebijakan nasional dulu ya, wah di Jawa Timur itu betul-betul menjadi 20 triliun lebih. Tapi sekarang dengan kebijakan fiskal yang baru, itu hanya berapa ya? 30% untuk provinsi, 70% untuk kabupaten kota. Oke, jadi pasti ada perbedaan ya, dulu dengan sekarang. Tapi ya alhamdulillah pokoknya dijalankan saja sesuai dengan ketentuan. Tapi ya itu konsekuensinya harus meningkatkan sektor-sektor lain. Harus diinovasi sektor lain, reklame tadi ditingkatkan. Kemudian, bagus loh, Bah, kalau dari itu betul-betul diketatkan untuk pembayaran pajaknya ya, pajak reklame itu kan banyak bertebaran banget. Iya, makanya itu ditingkatkan karena ada option baru itu, option pajak dari pusat. Maka struktur option ini akan mempengaruhi terhadap keuangan di daerah. Ya, berarti fungsi dari Komisi C juga terkait dengan pengawasan pendapatan optimalisasi pajak penting banget berarti, Pak. Ya. Kalau Komisi C gimana, Pak? Komisi C ini kan kebetulan komisi ini bertugas dalam bidang masalah keuangan ya. Betul. Yang terkait bermitra dengan bank, bermitra dengan Bapenda, bermitra dengan aset dan lain sebagainya. Nah, ini komisi ini bertugas salah satunya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, mengawasi sejauh mana, seperti tadi yang saya katakan, sejauh mana UPTD dan Bapenda itu melaksanakan target yang dibebankan kepada satu kabupaten, satu kota, dan provinsi untuk provinsi sudah tercapai. Ini Komisi C selalu mengevaluasi dan
harus turun ke masyarakat, harus turun ke OPTD yang bersangkutan. Ini tugasnya komisi. Kalau sudah pajak ini tercapai, setiap tahun itu ada pembahasan anggaran pendapatan daerah. Dan ada perubahan pembahasan anggaran pendapatan daerah 2 kali. Nah ini komisi tampil sejauh mana pajak yang dibayarkan ini diprogramkan di dalam anggaran itu betul-betul akan mempengaruhi terhadap sudah menyentuh terhadap kepentingan masyarakat. Nah itu komisi bertugas seperti itu melalui pengawasan. Selain itu komisi juga membuat aturan-aturan, mengajukan perda-perda yang terkait dengan masalah pajak, berkait dengan distribusi, mungkin berkait dengan reklame tadi itu. Ini Komisi C mengajukan rancangan peraturan daerah kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian Komisi C ini tidak hanya sendiri mengadakan pengawasan. Kalau Komisi C-nya mengadakan pengawasan melalui bentuk rapat RDP, rapat dengar pendapat, dengan Dinas Pendapatan Daerah, dengan aset, dengan keuangan daerah, itu biasanya. Nah, selain itu komisi datang ke masyarakat, datang ke kabupaten kota, UPTD, ngecek. Seperti kemarin kami datang ke Malang, Kota Malang dan Kota Blitar, ngecek berapa Pak targetnya, sekian Pak, sekian juta, 100 sekian. Sekarang sudah tercapai berapa? Ada yang 18%, 20%. Apa kendalanya? Kita tanya. Solusinya kita beritahu. Nah ini targetnya Pak, nanti saya datang lagi ya. Komisi C akan mengevaluasi lagi pada bulan berikutnya. Sejauh mana nanti? Iya Pak, siap. Nah ini internal. Jadi kalau komisi menyampaikan pengawasan internal, komisi juga menyampaikan laporan dalam istilahnya paripurna. Itu menyampaikan laporan bahwa komisi menemukan hal yang perlu diperhatikan, menemukan terobosan seperti ini, disampaikan dalam rapat paripurna yang waktu itu ada gubernur dan eksekutif dan Bapenda juga. Dan lain-lain juga Komisi C menyampaikan kepada masing-masing fraksi. Seperti saya menyampaikan ke fraksi Golkar, Pak temuan di Komisi C seperti ini Pak, seperti ini. Itu menjadi kesepakatan dan keputusan fraksi. Perannya penting berarti. Iya. Terakhir aja Abah, harapannya Abah terkait dengan pengelolaan pajak di Jawa Timur. Ya, saya mengharapkan pengelolaan pajak di Jawa Timur dikelola dengan proporsional dan profesional. Ditingkatkan sistem digitalisasi untuk meningkatkan pembayaran dan membuat gampang masyarakat. Kedua, jangan sampai masyarakat membayar pajak dipersulit. Dan harus dibuat mudah, dipermudah. Ya, kalau memang tidak ada tambahan biaya untuk ketentuan, jangan ada tambahan biaya yang lain. Itu. Jadi bertambahnya peningkatan pendapatan daerah, maka sekaligus akan menambah peningkatan fiskal di Jawa Timur. Oke, terima kasih Abah. Obrolannya betul-betul berat kalau dengan Komisi C ya. Soalnya ini urgent lah, penting soalnya. Karena kalau kita ngomongin pendapatan daerah di Jawa Timur di pajak itu memang tinggi. Jadi pengoptimalisasinya harus juga betul-betul dilakukan. Kalau dari masyarakatnya silahkan untuk mematuhi sebagai wajib pajak. Dari pemerintahnya pun ketika masyarakat sudah bayar pajak nih ya, bayarnya harus dipermudah. Kemudian kalau pajaknya dibuat infrastruktur ya digunakan sebagaimana mestinya, seperti yang tadi Abah sampaikan begitu ya. Abah terima kasih ngobrolnya hari ini. Insya Allah nanti di lain kesempatan bisa berjumpa lagi. Mungkin Abah ke Blitar atau gimana? Apa kita ke Probolinggo? Insyaallah saya harap barangkali ke Probolinggo atau ke rumah di Surabaya. Abah terima kasih untuk hari ini. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Amin, alhamdulillah. Itu tadi obrolan saya ngobrol bareng Dewan bersama dengan Abah Hasan Irsyad dari anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, fraksi Golkar Dapil 3 Probolinggo Pasuruan. Untuk ngobrol bareng Dewan kali ini saya tutup. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Risa Ismail pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.